Hai, Billy Studio di sini. Hari ini saya akan menjelaskan film pendek drama Skiffy 2015 berjudul Getting Fat in a Healthy Way. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat menonton. Film dimulai sebagai seorang pria gemuk dan istrinya yang kurus berada di luar ruangan bersama anak mereka, Konstantine, untuk piknik kering. Saat mereka mengayunkan Konstantine di tangan mereka dengan gembira, sang istri melihat handuk terbang ke langit. Tiba-tiba, gravitasi berhenti bekerja sekaligus. Semuanya kecuali pria gemuk itu mulai melayang ke langit. Istri dan anak laki-laki juga mulai melayang. Pria gemuk itu meraih putranya, dan tangan putranya dirantai dengan tangan ibunya di udara. Namun, sang ibu memasang wajah selamat tinggal dan melepaskan tangan putranya ke udara. Hancur, pria gemuk itu sangat tidak percaya saat istrinya terbang tinggi di langit. Saat dia menarik putranya dan memeluknya erat-erat, dia terbangun dari mimpinya dengan napas berat. Ini adalah kejadian nyata yang dihadapi ayah Konstantinus 20 tahun yang lalu setelah bumi gravitasi dan bentuk bulan dipengaruhi oleh kecelakaan pesawat Amerika yang menghancurkan. Karena kecelakaan itu, dunia memasuki distopia di mana sesuatu yang beratnya kurang dari 120 kg terbang di angkasa. Selanjutnya, kita mendapatkan pemandangan bentuk bulan yang mengganggu di atas sekumpulan apartemen. Konstantine dan ayahnya sedang makan di dapur. Meja terpasang ke dinding melalui braket dan pengukur gravitasi bekerja di dalam rumah, memastikan semuanya terkendali. Rak buku juga terlihat dikurung dengan pagar. Seorang pria di televisi berbicara tentang hari yang menandai peringatan 20 tahun misi malang dari pesawat ulang-alik Amerika Newland. Dia menginformasikan bahwa peringatan kecelakaan jatuh pada bulan purnama dan memperingatkan bahwa ada kemungkinan besar kerusakan pada mata telanjang. Saat pria TV meminta semua pemirsa untuk mengheningkan cipta selama 1 menit untuk mengenang mereka yang tewas dalam kecelakaan itu, suara besar terdengar di dalam ruangan yang mengejutkan ayah anak pasangan. Segera, piring dan makanan mulai terbang ke langit-langit. Konstantine berjuang untuk memegang tangannya di atas meja sementara tubuhnya melayang di udara. Terlepas dari upaya terbaiknya, dia kehilangan cengkeramannya dan naik ke langit-langit dalam sekejap. Ayah Konstantine mengutuk sekring dan pergi ke mesin gravity. Dia memutar knob dan memberitahu Konstantine bahwa dia akan menyalakan mesin. Saat Konstantine menutup matanya dan bersiap untuk jatuh, mesin mulai bekerja. Sang ayah menutupi kepalanya dengan tangannya saat potongan-potongan barang terbang ke langit-langit mulai jatuh. Konstantine menangis kesakitan saat dia terjatuh ke tanah. Sang ayah kemudian meletakkan kembali foto istrinya di dinding. Dia bertanya apakah Konstantine baik-baik saja, sementara Konstantine memeriksa tubuhnya yang sakit. Kemudian, ayah Konstantinus memeriksa berat badannya di mesin timbang dan menemukan itu menjadi sedikit lebih dari 120 kg. Dia khawatir jika berat badannya turun menjadi kurang dari 120 kg, dia akan menjadi tidak berdaya seperti anaknya. Kemudian, dia membawa bola logam bulat bertanda 20 kg di tasnya. Dia memberitahu Konstantine bahwa kopi ada di atas meja saat dia terbang ke tempat kerja. Karena Konstantine selalu berada di balik 4 dinding karena bobotnya yang lebih ringan, dia mengambil teropong dan melihat melalui jendela ke jalan-jalan. Dia menemukan seorang pria berseragam militer memegang tas mengambang dengan tangannya. Dia kemudian melihat ayahnya berbicara dengan 2 wanita gemuk yang tampaknya sedang berjalan-jalan dengan anjing mereka pada kalung mengambang. Di apartemen lain, dia melihat seorang wanita melemparkan alat musik ke seorang pria tanah tapi mengapung kembali padanya lagi. Salah satu wanita di jalan mulai bergosip tentang ayah Konstantinus yang menyiksa Konstantin karena tidak membiarkannya keluar. Dia menyarankan agar dia bisa keluar dengan tali terikat padanya. Bosan berada di rumah dan iri pada kenyataan bahwa dia tidak bisa keluar, Konstantine mencoba yang terbaik untuk hidup normal. Dia memainkan kaset laut dengan suara ombak. Dia kemudian membuka payung dan menutupi sofa dengan itu. Dia memfokuskan cahaya pada salah satu sofa. Dia menanggalkan lapisan pakaiannya dan bantal dari tubuhnya, yang dia gunakan untuk melindungi tubuhnya melawan fluktuasi gravitasi. Dia kemudian memakai kacamata hitam, lotion dan mulai berjemur. Kemudian, Konstantine bangkit dan pergi ke jendela setelah mendengar klakson kendaraan. Seorang wanita imut dan gemuk berjalan keluar dari kendaraan dan melihat ke atas. Saat Konstantine menatapnya melalui teropong, dia melepaskan ikatan rambutnya yang terbang ke atas dan dia melambaikan tangannya padanya. Konstantine langsung merasa malu karena dia tidak pernah berinteraksi dengan wanita sejak lahir. Dia mengenakan pakaiannya bersama dengan bantalnya dan menuliskan, "Halo," di sebuah bagan. Dia kemudian berdiri untuk menunjukkannya padanya tetapi mundur pada saat terakhir. Setelah ayahnya pulang kerja, Konstantine menyajikan makanan yang dia masak. Ayahnya memperhatikan celemek dan mengatakan kepadanya bahwa itu untuk wanita. Konstantine menjawab bahwa itu berkelamin tunggal. Sang ayah berseru itu milik ibunya dan menyarankan agar dia mengembalikannya ke tempatnya. Konstantine menurutinya dan kemudian kembali ke mejanya.
Sang ayah kembali memeriksa berat badannya di mesin sebelum keluar. Dia mendesah dengan frustrasi karena semakin dekat ke 120 kg. Konstantine mengintip melalui lubang pintu dan memastikan ayahnya telah pergi. Kemudian, dia mengumpulkan majalah dewasa dan memilih salah satunya. Konstantine menutupi dirinya dengan selimut untuk menyelami kegembiraan. Dia membayangkan gadis dari Van bermain ayunan. Tiba-tiba, Konstantine terganggu saat majalah itu jatuh ke tanah dengan suara. Dia mengambilnya dan menemukan halaman berjudul, "Menjadi Gemuk dengan Cara yang Sehat." Dia melihat iklan burger yang menyatakan bahwa dengan makanan enak, seseorang bisa dengan mudah menambah berat badan 120 kg. Setelah iklan meyakinkannya, Konstantine memesan burger dalam jumlah besar dan mulai memiliki mereka. Setelah makan, dia memeriksa berat badannya dan menjadi senang karena beratnya lebih dari 60 kg. Sementara itu, dia mendengar klakson kendaraan dan dengan cepat menulis namanya di kertas grafik. Saat gadis impiannya berjalan menuruni kendaraan, dia menunjukkan grafik melalui kaca jendela. Gadis itu melihatnya dan melambaikan tangannya ke Konstantine. Setelah pertemuan ajaibnya, Konstantine mulai menghabiskan sisa burgernya. Meski mengalami kesulitan dalam menelannya, dia tidak menyerah. Dia mendorong burger ke perutnya dan akhirnya menghabiskannya. Segera, dia merasa tidak nyaman. Sang ayah menerima telepon yang menyatakan bahwa Konstantine menderita keracunan makanan. Dia bergegas pulang dengan cepat. Ketika dia tiba, dia melihat Konstantine sakit di tempat tidurnya sementara tenaga medis bersiap-siap untuk pergi. Kemudian di dapur, Konstantine menemukan sebuah catatan yang ditulis oleh ayahnya di atas lemari es yang menyatakan untuk tidak melupakan janjinya saat ayahnya terbang ke tempat kerja. Konstantine memeriksa berat badannya dan merasa jijik karena beratnya sekitar 50 kg. Dia meletakkan beberapa bantal di dalam gaunnya dan duduk untuk menulis sesuatu di bagan, mendedikasikan itu kepada gadis itu. Gadis itu melihat ke kamar Konstantine tetapi tidak menemukannya di sana. Frustrasi dengan hidupnya, Konstantine mencoba yang terbaik untuk keluar. Dia mengikat dirinya dengan lemari es dan mendorongnya dengan keras untuk sampai ke pintu. Saat dia akan pergi, ayahnya memasuki rumah kembali dari kantor. Dia mendorong kulkas kembali ke kamar dengan Konstantine masih di atasnya. Sang ayah kemudian mengangkut semua mesin dan alat berat dari kamar, sebagai tindakan pencegahan. Konstantine kesal karena tidak bisa mengungkapkan cintanya kepada gadis itu. Sang ayah masuk ke kamarnya dan menemukan semuanya robek dan terlempar ke tanah. Dia kembali ke kamarnya dan duduk di mejanya untuk mengerjakan sepasang sepatu. Setelah bekerja, dia tertidur di kursi. Dia memimpikan putranya meninggalkan genggaman tangannya dan terbang ke langit. Tanya terbuka karena kaget melihat ini. Ketika dia bangun, dia menemukan foto istrinya dan barang-barang kecil lainnya tersangkut di langit-langit karena sekering yang rusak dari mesin gravitasi. Namun, dia memperhatikan bahwa sepatu itu tidak terbang. Dia melempar mereka dari ketinggian dan melihat mereka jatuh ke bawah. Sang ayah kemudian menyalakan mesin gravitasi dan semua yang menempel di langit-langit jatuh ke kepalanya. Ketika Konstantine datang ke dapur keesokan harinya, sang ayah membawakan sepasang sepatu dan meletakkannya di atas meja. Konstantine berkomentar bahwa itu adalah sepatu wanita. Sang ayah menjawab bahwa sepatu itu berkelamin tunggal. Konstantine perlahan memakai sepatu dan membawa sekantong pemberat logam, sementara ayahnya memandang dengan bangga. Dia kemudian mematikan mesin gravity. Di kali ini Konstantine tidak melayang, yang membuat keduanya bahagia. Konstantine kemudian pindah ke tanah di luar apartemen dengan sepatu dan tas. Ayahnya mengawasinya dari jendela. Dia menuju ke apartemen di depan. Gadis dari Van mengawasinya dari balkon kamarnya. Dia mencapai di bawah apartemennya dan menatapnya. Tiba-tiba, dia mematikan kekuatan sepatu, meskipun ayahnya tidak berteriak untuk melakukannya. Konstantine kemudian membuang tasnya dan mengeluarkan bantal dari tubuhnya juga. Dia menutup matanya dan terus naik ke atas. Namun, dia merasakan tangan seseorang menggenggam bahunya dan tidak membiarkannya naik lebih tinggi. Konstantine tersenyum ketika dia melihat gadis yang dia cintai di depannya tersenyum kembali padanya. Setelah menyaksikan peristiwa itu terungkap, ayah Konstantine mengedipkan mata pada foto istrinya. Di akhir film, radio melayang di langit. Pria di radio menyambut tamu kejutan mereka, seorang astronot Amerika, Dusan Pradik. Dan memintanya untuk mengucapkan beberapa patah kata. Astronot yang juga menjadi bagian dari kecelakaan fatal itu, memulai dengan permintaan maaf. Dia kemudian mengumumkan bahwa dunia mungkin tidak akan pernah pulih dari distopia yang mereka alami. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.